Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanah Grogol, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Tanah Grogol, yang kami hormati CDP dari SMP Negeri 3 Tanah Grogol, dalam hal ini adalah Ibu Mardia Munisa. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan serta kesempatan untuk bersilaturahim di ruangan ini tanpa kendala suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat dan pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya nanti akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum acara ini kita lanjutkan, alangkah baiknya kalau kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan, nama saya adalah Ibu Sri Listiawati SPB. Sehari-hari saya mengajar di Sekolah Dasar 031 Tanah Grogol. Saya adalah pengajar praktek angkatan 9. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya mohon maaf dan terima kasih karena dipenahi
sehingga proses pendidikan bisa nanti selama 6 bulan ke depan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian sebelum kita lanjutkan acara ini, alangkah baiknya kalau diawali dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Bogor. Kepada beliau kami persilakan. Tentunya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua patut kita syukuri. Salawat kita salam marilah kita senantiasa kita sampaikan kepada kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bagi dan selamat pagi kami juga kepada Ibu serta guru kita yang dapat ngomong Bapak yang dihormati, pagi ini merupakan pagi yang sangat memutuskan dalam rangka pertemuan antara pendampingan Ibu bisa dengan Ibu ini tentunya mengharapkan memperoleh gambaran tentang hasil pendidikan yang ada di sekolah sebelumnya. Walaupun sifatnya pembelajaran, saya yakin intinya adalah untuk memperoleh bagaimana tingkat perkembangan yang telah terjadi di sekolah. Mudah-mudahan diskusi nanti dapat kita ambil maknanya sehingga intisari dari diskusi yang akan Bapak Ibu lakukan itu bisa kita resume, kita evaluasi dan kita tidak memiliki hasil-hasil. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala, hambatan dan tantangan menjadi memajukan sekolah kita. Pastinya ada tahapan yang mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama-sama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mengatakan kegiatan di kegiatan sebenarnya yang dilakukan Indonesia untuk pelaksanaan diskusi dinyatakan dibuka. Puji syukur kita panjatkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, rahmat yang tiada tara, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita, di ruang laboratorium kita yang sama-sama kita cintai. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan hingga sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu di sekarang ini. Sekali lagi yang terhormat SPD, yang terhormat sekali lagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bapak Bambang dari SPD, yang terhormat Ibu Sri Listioni selaku pengajar praktik calon guru putra angkatan ke-9, dan juga Bapak Ibu guru dan tata usaha yang berkenan hadir di kegiatan pendampingan individu 2 saya yang merupakan rangkaian dari program guru penggerak yang sedang saya jalani. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang berkaitan dengan penyelarasan visi dan prakarsa perubahan, dan juga akan menjadi sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Jadi nanti melalui visi sekolah inilah yang akan tercermin apa cita-cita di sekolah kita pada tahun depannya. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi ini, Bapak Ibu, saya sampaikan kesepakatan diskusi kita ya. Sebelum kita memulai kegiatan diskusi, kita berikan kesempatan dulu. Kesepakatan di dalam ruangan ini, Bapak Ibu, yang pertama saling menghormati, hadir dengan penuh perhatian, berkolaborasi untuk kemajuan, berbicara ketika sudah dipersilakan, izin jika meninggalkan ruangan dan mengikuti dengan perasaan gembira. Bagaimana Bapak Ibu, bisa disepakati? Terima kasih. Baik. Mic-nya dikurangin. Baik, dari visi dan prakarsa perubahan, agenda yang akan kita laksanakan yaitu tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Di mana tujuannya melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Nah, ini mimpi saya Bapak Ibu, mungkin ini mimpi dari Bapak Ibu juga. Ketika kita ingin mencapai visi nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang, itu kita pasti akan memastikan sekolah yang aman, nyaman, bebas dari bullying, pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, serta bermakna sehingga menghasilkan murid yang mengetahui potensi dirinya sebagai bekal menghadapi masa yang akan datang. Saya yakin ini adalah sama-sama yang kita impikan. Paling tidak kalau ini mimpi saya 5 atau 10 tahun akan datang, mungkin bisa kita laksanakan sebelum 5 tahun. Baik Bapak Ibu, di depan ada kalimat penumpang yang akan dijadikan sebagai visi konkret untuk kita, sekolah kita. Ada 6 kalimat penumpang sebagai cita-cita dan tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan dan kebahagiaan pemerintah. Nanti untuk jawaban kalimat penumpang ini bisa nanti Ibu tuliskan di sticky note, kemudian ditempelkan ke plano yang ada nanti di papan tulis.
Udah dilepas sama Lisa. Apabila sudah dibunuh, silakan ditempel di Yang tinggal Bu Nisa nempel aja lagi nih. Tadi dia tuh mati. Yang mau lima mana kita longgar?
kan Banis dia itu bisa berhenti sendiri tadi sih kenapa tadi sudah nyala dia lagi sendiri. Belum ini Bu Dwi masih belum ditempel. Dia masih merangkai kata. Kalau Bapak gabung ya sampai 20. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban dan melakukan kalimat penumpang untuk cita-cita murid kita, ya, cita-cita murid kita di sekolah kita dengan membentuk sebuah kalimat penumpang untuk pencapaian visi sekolah kita. Yang pertama, kita memimpikan murid yang sopan santun, berbudi pekerti yang baik, serta berakhlak mulia, selalu menghormati guru, dan selalu percaya diri. Kemudian pandai dan cerdas, berkarakter prima dan berakhlak mulia, bahagia, sopan, berakhlak mulia, dan berilmu. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia, mau menggali potensi diri mereka, dan santun, berakhlak, patuh, dan memiliki rasa kasih sayang kepada sesama teman. Jadi kita sama-sama memimpikan seorang siswa yang pastinya selalu di sini saya simpulkan bahwa kita menginginkan atau memimpikan seorang murid kita yang berakhlak mulia, sopan santun, dan juga berilmu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan penumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus. Kita percaya murid berhak menjadi pribadi yang merdeka dalam mengembangkan potensi. Murid adalah titipan atau amanah yang harus kita jaga. Kita berikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depannya. Manusia sudah mempunyai bakat dalam diri masing-masing individu. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing serta memiliki bakat yang dapat kita gali seoptimal bakat oleh siswa sehingga kita bisa mengembangkan siswa tersebut. Kemudian di sekolah kita mengutamakan akhlak yang mulia, lalu ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Kemudian kenyamanan murid dan potensi murid, kedisiplinan, ketertiban, keamanan, gotong royong, persaudaraan, dan silaturahmi. Di sekolah kita mengutamakan budaya saling menghormati dan mengasihi, keamanan, kenyamanan,
dalam proses belajar mengajar dan pendidikan karakter. Jadi kita mengutamakan di sekolah itu ya bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang aman, nyaman, dan kemudian yang menarik, memberikan motivasi dan juga bermanfaat kepada siswa sehingga mendapatkan kebahagiaan ketika pada saat di sekolah. Kita lanjut, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa mencapai visi dan misi bersama-sama. Kerjasama antara warga sekolah sejatinya harus bersinergi mewujudkan visi dan misi di sekolah. Tiap individu berbeda, oleh karena itu harus saling menghargai dan saling menghormati. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, satu sama lain saling melengkapi, dan tugas kita mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka. Kemudian setiap anak punya bakat dan kemampuan yang berbeda. Sekolah yang mengoptimalkan untuk kesuksesan, keberhasilan setiap anak-anak didiknya. Jadi ini adalah merupakan jawaban dari Bapak Ibu untuk mencapai cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang. Lingkungan berarti peduli terhadap lingkungan, dan apalagi sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata. Nah, kemudian kreatif, siswa bisa dapat memberikan kreativitasnya, bakat dan minatnya, sehingga bisa menciptakan sebuah karya. Kemudian unggul baik dalam bagian akademik maupun non akademik. Kemudian agamis, siswa memiliki karakter kecintaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang sudah pernah kita laksanakan dengan nama sholat Tuhan dan juga sholat zuhur berjamaah. Kemudian siswa terampil maupun bernalar kritis ketika pada saat proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan menjadi pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang memberikan tanggapan atau cuma pendapat? Sudah mencermati dari beberapa pertanyaan Pak. Untuk visi yang saya buat ketika pada saat saya melakukan pelatihan guru penggerak itu dalam saya juga mempunyai visi sendiri untuk proses bagian pembelajaran yang akan saya lakukan di masa depan. Dan ini sudah berjalan karena ini kegiatan visi Udarnya Jumodo sertifikatnya itu sudah berjalan kurang lebih hampir 2 minggu belakangan. Dalam 1 minggu ini saya sudah hampir membuat program model pembelajaran yang berkaitan dengan visi yang akan saya lakukan. Nah, ini visinya di bawah, Ibu. Untuk visi saya, ini adalah visi pembelajaran yang kita lakukan secara berkolaborasi dengan kelompok para calon guru penggerak angkatan ke-9, di mana visi saya itu di bawah itu terakhir terbentuknya peserta didik yang berkarakter, unggul dalam prestasi dan mengamalkan profil belajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Jadi ini visi saya, sehingga di sini saya mau menerapkan untuk di bagian karakter. Jadi saya masih dalam tahap mencari karakter siswa, bagaimana mereka bisa dapat berkarakter kritis, kemudian kreatif, terampil. Nah, di sini masih dalam proses dalam model pembelajaran yang saya buat. Kemudian di sini saya ambil juga unggul dalam prestasi. Dan prestasi ini bukan hanya dari akademik saja, non akademik juga saya ambil, ya. Boleh melalui seni, kebudayaan dan sebagainya, yang artinya mereka mempunyai potensi, minat dan bakatnya. Dan mengamalkan produk belajar Pancasila, kita tahu bersama produk belajar Pancasila mencakup berapa periode? 7 ya? Nah, 7. Nah, di situ juga saya akan menerapkan visi tersebut. Nah, dalam kelompok ini kami punya visi bersama. Jadi visi bersama kami terwujudnya peserta didik yang berwawasan lingkungan, berkarakter, terampil sesuai profil belajar Pancasila. Jadi dari kelima kelompok kami tadi itu sudah termasuk dalam visi besar bagi kelompok kami.
ya Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan visi ini, bagaimana caranya untuk mencapai ke visi tersebut, yaitu dengan menggunakan dari yang sudah saya pelajari pada modul 1.3, itu adalah dengan metode strategi IA atau inquiry apresiatif. Dengan menggunakan strategi perencanaan, bagaimana caranya kita bisa dapat membuat tindak lanjut untuk mencapai visi tersebut. Jadi melalui dari IA tadi atau inquiry apresiatif itu, kita melalui dari tahapan Bagja. Jika Bapak Ibu baru dengar, kalau Bagja itu adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan juga atur eksekusi. Ya. Sampaikan juga kamu Bagjanya, Bu. Nah, untuk prakarsa perubahan dari visi yang kami buat atau yang sudah kita sepakati dalam satu kelompok itu adalah menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan, meningkatkan potensi baik hobi, minat, dan talenta siswa. Ini diambil dari visi kami yang pertama itu di bagian wawasan lingkungan. Jadi kita lebih berfokus pada di prakarsa perubahan itu kan berarti terfokus dari visi yang mana gitu. Jadi kita ambil dari kecintaan terhadap lingkungan. Kemudian dari tahapan Bagja, yang pertama buat pertanyaan, mana pertanyaannya itu bagaimana cara mewujudkan murid yang peduli lingkungan, berkarakter, serta terampil. Jadi ada daftar tindakan atau penyelidikan, memberikan informasi kepada peserta didik tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian membiasakan peserta didik bekerja sama dan dalam kegiatan membersihkan lingkungan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa kita ngambil wawasan lingkungan atau kecintaan terhadap lingkungan? Dari kelompok dari semuanya itu kami bersama-sama mendiskusikan bahwa memang di sekolah masing-masing itu harus masih minim untuk menjaga kebersihan lingkungan, apalagi kebersihan lingkungan sekolah kita. Ya, kita tahu sendiri Bapak Ibu ya, bahwa masih banyak sekali sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan. Makanya saya lebih berfokus kepada wawasan lingkungan dari visi yang dibuat tadi. Dari pertanyaan tersebut itu membuat poster yang berupa himbauan menjaga kebersihan di beberapa titik di lingkungan sekolah. Mungkin ini masih yang belum kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian mencari tahu contoh sekolah yang asri, bersih, dan nyaman melalui sekolah adiwiyata. Dari mimpi, ini mimpi kita. Pertanyaannya, apakah murid peduli terhadap lingkungan? Kemudian bagaimana perasaan saya, murid, teman guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lain ketika lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman? Upaya atau tindakan atau pendidikan yang dilakukan itu memotivasi murid untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Membuat taman, bunga, dan air mancur di depan sekolah secara bergotong royong dan penuh semangat agar murid betah ketika belajar di sekolah. Jadi ini salah satu cita-cita kita ya Bapak Ibu. Kemudian jabarkan rencana, apa tindakan-tindakan yang bisa memotivasi saudara murid akan lingkungan yang bersih. Menginstruksikan murid untuk membawa tempat makan dan minum dari rumah yang digunakan ketika jajan. Sudah pernah kita lakukan ya Bapak Ibu, tapi semoga nanti bisa lebih optimal kembali. Kemudian mengadakan kegiatan Jumat bersih setiap minggunya. Nah, atur eksekusi. Bagaimana kegiatan peduli lingkungan dapat terlaksana dengan baik, siapa yang terlibat dan kapan pelaksanaannya, serta siapa yang memonitor dan siapa pula yang mengevaluasinya. Dampak tindakan atau penyelidikan, kegiatan yang dilakukan setiap Jumat bersih dengan mengajak murid, rekan guru, dan semua warga sekolah untuk menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah yang dimonitori dan dievaluasi oleh kepala sekolah. Memberikan reward kepada siswa terbersih setiap minggunya sehingga menjadi motivasi terhadap kelas lain untuk dia membersihkan lingkungan ke
kelas dan sekolah kita. Ini adalah tahapan baja yang nantinya akan menjadi proses atau tugas saya pribadi, ya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi cita-cita kita bersama, apalagi berkaitan dengan lingkungan kita, penciptaan lingkungan kita. Kita yakin betul bahwa sampah ini memang selalu berada di mana-mana. Kita tidak mungkin itu bahwa sampah ini memang kesadaran siswa itu kurang. Kita juga kurang untuk memberikan informasi, ya, sehingga siswa itu juga semaunya atau seenaknya untuk membuang sampah sembarangan. Mungkin dari diri kita sendiri saja kita harus sadar diri bahwa kita harus memberikan motivasi kepada siswa, dukungan kepada siswa bahwa sampah itu kita harus lebih cinta atau lebih peduli terhadap lingkungan. Mungkin itu Bapak Ibu dari yang saya pelajari dari modul 1.3. Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu? Ya, mengajarkan siswa yang mengambil depan yang belajar dengan nyaman, kemudian aktif belajar, untuk perkara aktif belajar ini akhirnya kita harus memberikan kepada anak-anak, artinya kita harus mengambil dan mengajari, jadi nanti kedepannya kenalan lagi tidak suka misalnya yang di sekolah kita itu sudah mengelola tua dan itu nanti bisa kita minimalisir kita sampai mereka sadar dirinya untuk tidak kita mungkin serahkan kepada Bu Sri Mulyani. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah yang ikut berperan dalam kegiatan diskusi hari ini. Demikian juga ini Putri DPD Indonesia juga sudah membawakan dengan baik. Bapak ini juga sudah memberi masukan yang tentunya ini menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk membuat visi diri sebagai pendidik, kemudian bisa mengembangkan visi sekolah. Mungkin kalau ini semuanya sudah dirasa cukup, ya kita akhiri saja pertemuan pada siang hari ini karena ini hanya merupakan proses belajar dari Ibu Lisa sebagai CDP dalam menjalankan pendidikannya selama 6 bulan ke depan. Jadi ini merupakan bagian dari proses belajar Ibu Lisa. Barangkali kita cukupkan sekian karena Bu Lisa juga sudah bisa menyampaikannya dengan bagus. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, alangkah baiknya kalau kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila saya dapat kesalahan ataupun kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.